seorang pemikir berbagi. Pernah gak lo mikir kalau suatu hari lo tiba-tiba gak ada? Apa yang bakal berubah? Dunia bakal berhenti? Orang-orang bakal panik? Atau malah semuanya tetap jalan kayak biasa? Nyatanya, dunia gak butuh izin kita buat terus muter. Kita bisa capek, overthinking, ngerasa semua tergantung sama kita. Tapi kenyataan pahitnya, dunia tuh tetap berputar, bahkan kalau lo udah gak ada. Tapi gak sepenting itu buat semesta. Kedengerannya pahit, tapi kadang dari situ justru kita bisa nemuin kedamaian. Ada pelonggaran, ada momen buat tarik napas, jadi video ini bukan buat bikin lo down, tapi justru buat nenangin lo yang lagi capek. Jadi, harus selalu kuat. Karena faktanya, gak semua beban lo harus lo angkat sendirian. Pertama, lo capek gak apa-apa. Dunia gak akan runtuh, lo gak harus selalu produktif. Gak harus selalu senyum. Gak harus selalu benar. Karena kalau lo capek dan lo berhenti sebentar, dunia gak akan runtuh kok. Kadang kita merasa bersalah kalau berhenti sejenak. Padahal, semua orang juga pernah ngerasain stuck. Lo bukan robot. Lo manusia. Dan manusia itu punya batas, gak ada aturan yang bilang lo harus jadi versi terbaik lo tiap hari. Yang penting lo masih jalan. Masih bertahan. Masih ada, dan itu cukup. Lo cukup. Meski dunia tetap jalan tanpa lo, bukan berarti lo gak berarti. Tapi karena dunia emang didesain buat terus berjalan. Dan lo berhak ngaso di pinggir sebentar, nikmatin hidup, meski cuma 5 menit. Kedua, orang-orang gak akan selalu ingat kita. Sejujurnya, orang-orang gak akan terus ingat kita. Hari ini lo viral, besok lo dilupain. Hari ini lo disayang, besok mungkin dilupakan. Kedengerannya nyakitin, tapi justru dari situ kita bisa belajar buat hidup tanpa ekspektasi berlebihan dari orang lain. Lo gak harus hidup buat diingat semua orang. Hidup bukan soal nyari spotlight, tapi soal gimana lo bisa nerima diri sendiri walaupun gak semua mata ngeliat lo. Dan lo tahu, rasanya lega, pas lo sadar kalau lo gak harus terus tampil buat dapat validasi. Lo bisa jadi diri lo sendiri, tanpa perlu nunggu likes, views, atau pujian. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang ingat kita, tapi gimana kita ninggalin jejak yang bikin hidup kita sendiri lebih berarti. Ketiga, dunia terlalu sibuk buat berhenti. Orang-orang tetap ngopi, tetap kerja, meskipun mungkin lo lagi berjuang banget hari ini. Dunia gak akan ngepost cuma karena lo lagi gak baik-baik aja, dan itu bukan hal buruk. Justru karena dunia terus jalan, gak harus buru-buru. Gak ada spotlight yang maksa lo buat baik secepat mungkin. Semua bergerak. Semua berubah. Termasuk luka lo, luka yang sekarang nyiksa, suatu hari bisa jadi cerita. Dunia terus jalan, dan lo pun bisa ikut jalan. Pelan-pelan, tapi tetap maju. Gak usah iri sama yang udah duluan lari. Jalan lo beda, tapi lo tetap punya arah. Keempat, kita semua cuma singgah. Gue, lo, kita semua cuma numpang hidup di dunia ini. Gak ada yang benar-benar punya tempat permanen. Semua orang bakal pergi, cepat atau lambat. Yang sekarang rame, nanti sepi. Yang sekarang hidup, suatu hari gak ada. Kita cuma singgah. Jadi, daripada sibuk ngejar validasi dan pengakuan, mendingan fokus sama apa yang bikin lo damai. Apa yang bikin lo bangun pagi dengan hati yang ringan. Karena waktu kita terbatas, jangan habisin buat nyenengin semua orang. Hidup bukan tentang jadi yang paling diingat, tapi tentang gimana lo ninggalin hidup dengan tenang, tanpa nyesel karena gak pernah jadi diri sendiri. Kelima, hidup terus tapi kenangan tetap tinggal. Meskipun dunia gak berhenti, bukan berarti keberadaan lo gak ninggalin apa-apa. Lo mungkin gak bisa bikin bumi berhenti muter, tapi lo bisa ninggalin jejak. Senyuman lo, kebaikan kecil lo, bahkan omongan lo yang mungkin lo anggap receh, bisa jadi kenangan buat orang lain. Mungkin bukan untuk dunia, tapi untuk 1-2 orang yang lo temuin di hidup ini, dan buat mereka, lo berarti banget. Gak semua dampak harus besar. Kadang, jadi alasan orang lain semangat hari ini udah cukup keren. Jadi, jangan pernah ngeremehin keberadaan lo. Keenam, hidup gak butuh penonton. Kadang kita ngerasa harus nunjukin segalanya ke dunia. Lagi seneng, upload. Lagi sedih, curhat online. Tapi lo tahu gak, hidup lo tetap sah-sah aja meskipun gak ada yang lihat. Lo gak butuh penonton buat bahagia. Lo gak harus dapat likes buat validasi rasa senang. Lo punya hak buat hidup diam-diam, sembuh diam-diam, dan tumbuh diam-diam juga. Mungkin dunia gak merhatiin lo, tapi itu justru anugerah.
Lo bisa bebas berekspresi tanpa takut dinilai. Bebas gagal tanpa malu. Karena gak semua proses harus dipertontonin. Kadang yang paling tulus justru yang disimpan buat diri sendiri. Jadi, jalanin hidup lo bukan buat dipuji, tapi buat diri lo sendiri. Ketujuh, ketidakhadiran kita gak selalu dirasain. Lo pernah ninggalin grup, terus sepi aja, gak ada yang nanya, gak ada yang sadar, rasanya sakit, kan? Tapi dari situ kita belajar, kalau dunia gak bergantung sama kita, dan gak apa-apa. Itu bukan karena lo gak berharga, tapi karena setiap orang juga punya masalah sendiri-sendiri. Ketidakhadiran lo gak dirasain, bukan berarti lo gak penting, tapi artinya, lo bebas. Lo bisa keluar dari keramaian tanpa rasa bersalah. Bisa jadi invisible sebentar tanpa takut ditinggalin. Dan kadang, justru di saat lo gak kelihatan, lo bisa lebih nemuin diri lo sendiri. Lebih jujur, lebih tenang, lebih sadar siapa lo tanpa kebisingan dari luar. Kedelapan, dunia gak punya waktu buat nunggu. Lo bisa jatuh, nangis, ngerasa hancur, tapi dunia gak akan stop nungguin lo bangkit. Waktu terus jalan, orang terus bergerak. Tapi justru itu yang bikin kita kuat. Karena kalau kita sadar dunia gak bakal nungguin, kita jadi punya dua pilihan, tenggelam atau lanjut. Dan walaupun rasanya berat, satu langkah kecil pun tetap lebih baik dari diam di tempat. Jadi, bangkit bukan karena dunia nyuruh lo. Tapi karena lo sadar, lo masih punya banyak hari buat dijalanin. Dan meski semua gak ideal, hidup tetap pantas buat diperjuangin. Sekecil apapun gerakan lo hari ini, itu udah bentuk perlawanan. Dan itu keren. Kesembilan, jangan terlalu ngerasa bertanggung jawab atas semua. Lo bukan superhero. Lo gak bisa nyelamatin semua orang. Dan itu bukan salah lo. Kadang lo ngerasa kalau lo gak hadir, semuanya bakal berantakan. Tapi percayalah, dunia bakal cari cara buat tetap jalan. Gue tahu lo punya hati yang besar. Tapi jangan sampai lo tumbang karena ngerasa semua harus lo urus. Gak semua beban di punggung lo itu milik lo. Belajar lepasin. Belajar bilang gue gak kuat. Itu bukan lemah, itu jujur. Dan pas lo sadar dunia tetap muter tanpa lo, itu bukan tanda lo gak penting. Tapi bukti bahwa lo juga boleh istirahat. Lo juga boleh nolak. Karena lo juga manusia, bukan mesin. Kesepuluh, dunia gak adil, tapi hidup tetap layak dijalani. Ada orang kerja keras tapi tetap susah. Ada yang santai malah dapet cuan. Dunia emang gak selalu adil. Tapi bukan berarti hidup ini gak punya arti. Kadang kita terlalu sibuk ngeluh kenapa semua gak sesuai harapan. Tapi gimana kalau kita ubah cara pandang? Gak semua hal harus sempurna buat bisa kita syukurin. Mungkin lo gak dapet semua yang lo mau, tapi lo masih punya napas, masih bisa makan, masih bisa dengerin suara hujan, masih bisa ketawa sama teman. Dunia gak harus adil supaya kita bisa bahagia. Kadang cukup sadar, gue masih ada. Dan itu udah lebih dari cukup buat lanjut hidup. Lo bukan pusat semesta. Tapi lo tetap bagian dari semesta ini. Dan lo gak sendirian. Semua orang di dunia ini, mau sekuat apapun dia kelihatannya, juga pernah ngerasa gak penting. Tapi coba bayangin, kalau setiap bintang di langit mikir gue gak penting, langit gak akan seindah itu. Lo, dengan segala luka dan cerita, tetap punya tempat. Mungkin gak besar, tapi cukup buat ninggalin cahaya. Dan meskipun dunia terus jalan meski lo gak ada, setidaknya saat lo ada, lo udah nyalain lampu kecil buat 1-2 hati di sekitar lo, dan itu udah cukup keren.